Kalau saya prospek sama orang, saya akan cerita ini aja. Kayak tadi ceritanya. Terus saya bagi-bagi begini. Pak, kebutuhan primer itu kan makanan, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan sekunder, motor, mobil, bla bla bla. Kebutuhan tersier kan ini ya Pak. Nah, dana daruratnya gimana? Bapak tahu nggak? Ketika Bapak tidak mempersiapkan dana darurat, maka semua kebutuhan ini akan terus berjalan dan tidak bisa berhenti. Terus siapa Pak yang mau bayarin biaya kebutuhan ini? Kan nggak ada Pak. Oke, clear ya? Nah setelah itu tak breakdown Pak. Kalau dia seorang karyawan ya, tak breakdown gajinya. Ya wes gini, kamu kan pasti punya kebutuhan sekunder sampai primer. Yuk kita duduk breakdown. Gajimu 4 juta, apa aja sih kebutuhan lu? Gua pengen tahu. Di breakdown Pak keluar. Del. And then sisa kan makan sekian, pakaian sekian, transport sekian, komunikasi sekian, kos listrik sekian. Sisanya berapa? Dikemanain? Biasanya dikemanain? Ke anu kuku, ke salon, kan gitu kan? Di dalam ilmu RFP ataupun CFP dikatakan begini. Kalau orang sudah bisa memenuhi kebutuhan asuransi tidak dianjurkan kepada orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya. Asuransi boleh dibeli sama orang yang sudah kebutuhan primernya tercukupi. Kebutuhan kedua adalah asuransi. Asuransi disebut dengan namanya dana darurat. Bisa dipahami? Oke. Ketika terjadi kondisi darurat, kamu seperti ini cara menyisakan uangmu, cara kelolanya. Anggaplah sisanya ini kamu gunakan untuk nonton, untuk ngafe, untuk apa, terserah kamu deh. Pertanyaan saya, ketika terjadi kondisi darurat, gak usah muluk-muluk lah. Ngomong demam berdarah aja. Habis 7 juta, 7 hari. Lu mau ngambil duit dari mana? Tanya sampai calon prospekmu. Umpama kejadian ya, amit-amit ya bro. Dicokot nyamuk, demam berdarah. Wapes 5 hari mlebu rumah sakit. Entek 5 juta. Kon kata Joko duit kon. Ketika kamu tidak punya dana darurat yang namanya berbentuk asuransi, sebenarnya motormu, mobilmu, rumahmu, sapimu itu adalah dana daruratmu. Aslinya itu dana daruratmu. Oke. So, saya punya penawaran sama kamu. Nah, kalau kamu ikut produk saya, ya toh, namanya PSS Pro, usia 35, kamu hanya bayar 586.000, aku siapnya 11M. Nah, ulang ya. Kamu hanya nyiapkan 586.000, perusahaanku siap 11 miliar dana darurat. Sakitmu dari ujung kepala sampai ujung kaki, apapun itu di cover, dibayar. Sing luar biasa, tahun depan lek dintekno limitnya 11M. Tahun depan disiap mana? Nah, sekarang aku ngajak kamu hitung-hitungan. Lu untung apa rugi beli produk ini? Lek kamu hari ini umur 35, produk ini sampai umur 99, maka kamu akan bayar selama 64 tahun bayar premi. 64 tahun kalikan 586, totalnya kamu keluar 450 juta. Anggapan refreshing 3 kali, 3 kali lipatnya, 1,2 miliar. 1M lawan 11M. Dicicil mana 64 tahun. Saulannya 500. Kon rugi apa untung? Untung saya apa? Sesederhana itu loh cerita ini. Bondomu cuma tabel. Ya, bondomu cuma tabel. Coba bukain tabelnya. Pasti Anda udah pernah lihat semua kok. Tapi nggak ada orang yang bisa mengeksplor itu tabel begitu dahsyat untuk jualan. Dan dia tidak bisa menunjukkan sama nasabah, untung saya apa? Untung loh bro. Coba tampilin tabelnya. Ya, ada lagi nih tambahnya. Satu. Teman-teman lihat. Ini adalah tabel bronze A, ini adalah tabel bronze B, ini pria, ini wanita. Bener kan? 50. Nah nih 50 teman-teman. 1 juta yang bronze B 1,3. 1 juta kali 12 berapa mas? 120 juta. Kaliin 40 tahun.
Kan 99 toh. Kali 44 tahun. Berapa? Coba bantu saya hitung. 12 juta kaliin 44 tahun. Berapa? 400-an juta, Pak. Kamu keluarin 400 juta, perusahaan saya, standby dana darurat 11 M. Ini untung apa rugi? Cicil mana yang bayar? Gila apa enggak produk ini? Gila ini produk, Pak. Dipahami ya? Kalau kamu yang nawarnya sebelahnya nih, yang 1,3, 16 M itu. 16 miliar itu. Nambah 300 ribu, 16 miliar. Clear ya teman-teman ya? Oke, pertanyaan saya gini. Oke, balik lagi ke materi tadi. Saya mau tutup. Jadi teman-teman, dari premi yang kita bayar, totalnya itu hanya 0,06% dari total perlindungan 11 M. Jadi maksudnya gini, 586 kaliin 12, ya toh, setahun ya, itu akan hanya 0,06% dari 11 M. Gak sampai 1%, Pak. Kalau kamu ngerti hitungan asuransi mobil dan rumah, itu rata-rata 3% dari total perlindungan kamu. Jadi rumah kamu dinilai 10 M, tak, itu 3%-nya, premi kebakarannya itu gitu kurang lebih. Di industri kita, Pak, hanya 0,06. Bapak sisihkan. Dari nilai 11 miliar yang Bapak ditanggung oleh perusahaan kami. Dan kalau berbicara dari income, ya kurang lebih 10% lah Pak yang Bapak sisihkan dari income-mu. Dari income 100%, kamu sisihkan 10%. 10% untuk mengcover yang 90%. Clear? Pertanyaannya, apakah Bapak yakin dari 35 sampai 99, 64 tahun ke belakang, Bapak tidak pernah sakit? Orang Cina bilang, Pak, hidup manusia 4 tahapannya. Sen, Lao, Ping, Se. Sen itu lahir, Lao itu tua, Ping itu sakit, Se itu mati. Udah pasti gitu. Lahir, tua, sakit, mati. Ini kodrat, Pak. Lahir, tua, sakit, mati. Nah, pertanyaan penting buat Bapak penutup dari saya. Menurut Bapak, anggaplah saya sehat Pak hari ini. Umurku 35. Apakah Bapak yakin ketika umur 25 nanti, pada saat umur 25, menurut Bapak, biaya rumah sakit ini tambah mahal apa tambah murah? Ngeri apa tambah ngeri? Saya tetap siapkan 11 M, Pak. 20 tahun lagi harga rumah sakit gila-gilaan, Pak. Masih tercover oleh 11 M saya. Apa untung apa rugi? Saya selalu bilangin loh, USA. Ketika orang bilang bahwa aku lebih untung daripada uang yang tak keluarin, dia rela keluarin uangnya. Lu ngerti gak? Dia merasa rugi, dia nggak mau keluarin duit, Pak. Simple, sesimpel itu proses terjadi penjualan ini. Oke, nah kalau saya hubungkan dengan UP meninggal bisa nggak Pak? Bisa. Yang membuat income kita hilang kan tadi 2. PHK, sakit, cacat, meninggal. Pertanyaannya kalau meninggal, bagaimana dengan income lu 4 juta tadi? Apakah harus terus ada? Harus, kan gitu kan? Berarti setahunnya berapa? Kan 48 juta. Berapakah yang harus saya miliki agar uang saya tetap ada, agar income saya tetap ada? Maka saya harus punya 1 miliar kan gitu kan? Jika saya punya 1 miliar, didepositokan istri dengan bunga 5%, ya kurang lebih 48 juta per tahun. Persis seperti income-mu waktu hidup. Kan gitu kan? Berapakah premi yang saya bayar? Maka dibukalah tabel Pru Anugrah atau Pru Cinta atau Pru Waris. Tunjukin lagi, nih premi yang lu keluarin. Lu dapat UP sekian. Ada mungkin tabelnya? Nah, gedein. Nah, coba umur kamu nabung 15 tahun ya, anggaplah gitu. Turun. Umur paling tua deh. Nah, 50. Atau 30, 40 deh, 40. Di belakangnya ada lagi ya, 40 deh. Nah, ini 40. Berapa bayarnya preminya? Ini ya, 44 juta ya? Setahun ini ya?
Setahun 44 juta. Sampai kapan ini ngelindungi? 20 tahun. 20 tahun ya? Sampai 120 tahun. 44 kalau program ini sampai 120 tahun, Pak, mohon maaf. Hidup manusia itu umur sampai berapa sih di Indonesia? 70 kan? 80 bonus ya. 90 bahagia. Makanya di orang Cina, Pak, umur 80 meninggal bajunya merah, Pak. Happy, Pak, bahagia, Pak. Bonus itu. Anggaplah, Pak, kita hidup sampai umur 80 tahun. Bapak hitungan, Bapak bayar premi dengan UP yang kamu terima, tetap lebih gede UP. Ya apa, Pak, rugi, Pak, produk ini. Ya, paham maksud saya? Paham maksud saya, teman-teman? Mari ngono balikin premi nggak ini? Dibalikin toh, tahun kepira? Umur panjang 25 dibalikin lagi premimu. Setorannya, preminya maksud saya. Jadi di mana ruginya, Bos? Paham ya, teman-teman ya? Nah, oke, balik ke tadi terakhir. Ayo Monik, satu slide terakhir. Setelah saya cerita tentang logik, angka-angka, logik angka itu membuat orang berpikir. Ya, ini itu berbicara logika. Logika membuat mereka berpikir, membuat mereka menghitung. Tapi ingat, logika kadang-kadang tidak bisa menggerakkan batu, gerakan manusia. Hanya emosi yang bisa membuat orang mengambil keputusan. Makanya di dalam sebuah penjualan, Anda harus tutup dengan yang namanya testimoni. Kamu lihat di TikTok tuh. Saya udah pakai produk bedak ini loh, makin kinclong gini gitu. Itu testimoni, guys. Kamu cobalah ini loh, bagus loh, bengkak nih ya, mataku tambah melolok. Beda-beda yang kemakan iklan kan, beli. Apalagi artis yang ngomong, di endorse, artis yang ngomong, saya tambah kinclong loh pakai ini. Masa sih produk 20.000 sekinclong dia? Dia perawatan di dokter Havlok. Kamu nggak ngerti aja kan gitu kan. Elastis loh kulitku. Jadi ya di dokternya puluhan juta kan nggak cerita sing itunya dia kan. Tapi ngerti ya? Orang lebih percaya orang lain ngomong daripada kamu yang ngomong. Paham sampai sini?